Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Suprivedia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Ibunda dan pemirsa sekalian, hari ini saya akan memulai kegiatan rutin saya dengan membimbing dokter muda yang sedang menjalani kepanitiran klinik senior di tempat saya bertugas. Berhubung sekarang masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka kegiatan ini dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Untuk mengetahui acara ini selanjutnya, tetaplah di channel ini. Baiklah, yang saya hormati Dr. Subriyadi SPA selaku pembimbing refer saya. Terima kasih dokter pada siang hari ini, dan yang saya sayangi teman-teman yang telah hadir pada presentasi refer siang hari ini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan refer saya dengan judul kejang demam. Nah, selanjutnya prognosis kejang demam ini baik apabila kejang demam yang tidak teratasi atau kejang demamnya berulang. Ini akan menimbulkan kesehatan neurologis, kemungkinan berulangnya kejang demam, kemudian faktor risiko menjadi epilepsi. Terima kasih atas penjelasannya dari rekan. Kemudian kita lanjut untuk sesi tanya jawab dari para audiens. Mana ada apabila ada pertanyaan silakan. Ya, silakan dari saudara kita. Tadi saya sudah menjelaskan jika kejang demam itu terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi kalau misalnya anak mengalami kejang sebelumnya dia demam, tapi anak itu berusia 6 tahun, apakah itu tetap dikatakan kejang demam? Kemudian bagaimana tata laksana untuk anak tersebut? Terima kasih. Silakan menjawab sebentar. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Eca. Nah, di mana kejang demam ini kan terjadi pada usia 6 bulan sampai 5 tahun. Apabila terjadi pada usia 6 tahun, kita lihat terlebih dahulu apakah anak ini pernah kejang sebelumnya. Nah, misalnya dari rentang usia 6 sampai 5 tahun ini dia pernah mengalami kejang demam, nah maka pada usia 6 tahun ini masih dikatakan kejang demam, tapi disebut dengan kejang demam plus. Nah, di mana tata laksananya ini tetap sesuai dengan yang tadi, tetapi dengan disesuaikan dengan dosis per berat badan anak tersebut. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan, ada yang menanggapi. Bila tidak, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Silakan dari saudari Baupik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa saya kan biasanya kan kalau ibu-ibu di rumah itu melihat anak kecil itu kan biasanya panik kali kan ibunya. Nah, jadi apa aja edukasi yang perlu diberikan kepada orang tua dari anak ini agar tidak waktu anaknya panik kecil di rumah dia tidak panik gitu. Terima kasih. Oke, silakan dijawab pertanyaan. Baiklah, di mana edukasi yang dapat kita berikan kepada orang tua. Nah, apabila anaknya mengalami kejang, yang pertama yaitu kita sampaikan bahwa orang tua itu harus tetap tenang dan jangan panik saat anaknya mengalami kejang. Nah, kemudian yang dilakukan, longgarkan pakaian anaknya yang ketat, terutama di bagian lehernya. Nah, selanjutnya bila anak ini tidak sadar, posisikan anak dengan miring. Kemudian apabila terdapat ada muntah atau cairan, dibersihkan terlebih dahulu. Nah, kemudian tetap bersama anak itu selama anak itu kejang, jangan sampai ditinggalkan. Nah, kemudian dapat diberikan diazepam rektal bila kejangnya itu masih berlangsung lebih dari 5 menit. Nah, kemudian jangan berikan obatnya itu ketika kejangnya telah berhenti. Nah, kemudian bawa ke dokter apabila kejangnya itu masih berlanjut. Gimana dari saudara Baupik, apakah bisa diterima jawabannya? Sudah. Baik, dari teman-teman ada yang menanggapi atau yang menambahkan dari pernyataan dari presenter tadi? Tidak ada, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Silakan dari Novita Sari. Apakah pada kejang demam ini perlu dilakukan pemeriksaan EEG?
dijawab silakan. Pemeriksaan EEG pada kejang ini sebenarnya tidak diperlukan, tetapi apabila kejang ini bangkitan itu bersifat lokal, maka dapat dilakukan pemeriksaan penunjangnya. Kemudian apabila untuk menentukan fokus kejang di otaknya untuk menilai apakah ada terjadi kelainan yang lain seperti itu. Tapi pada umumnya sebenarnya sudah bisa ditegakkan tanpa perlu dilakukan pemeriksaan EEG tersebut. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau mau melengkapi, atau ada yang ingin bertanya lagi kepada presenter? Bila tidak ada, kita lanjutkan untuk sesi diskusi bersama Dr. Supriyadi. Kepada dokter, silakan dok. Oke, selesai. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah nggak ada dok. Jadi kan sengaja kita bahas mengenai diri para mengenai kejang demam, karena kejang demam itu kasus yang sering terjadi pada anak. Satu hal lagi, kejang ini kan satu kasus yang sering membuat orang tua panik dan khawatir. Jadi oleh karena itulah kita selaku tenaga medis harus bisa memberikan pada pelaksanaan cara tepat dan cepat, karena nggak boleh juga kita membiarkan kejang berlama-lama, akan menyebabkan kerusakan dari neuron yang tersaraf. Jadi yang harus diketahui itu alur atau algoritma itu tadi dalam pelaksanaan kejang. Kan harus tepat kepala. Jadi kalau ada anak kejang, apa yang mau dilakukan? Jangan sampai seperti saya bilang, kita panik duluan. Sempat terjadi di ide, kita panik duluan, ya apa nanti repot. Jadi harus hafal itu waktu itu ada anak kejang. Itu tadi apa yang mau dilakukan? Kita dilihat berat badannya dari algoritma itu. Jadi pakai diazepam, berat badan di atas 10 sama di bawah 10. Saat anak kejang tentu akses yang paling mudah diberikan itu lewat rektal, karena kalau lewat oral lumayan bisa aspirasi, bisa tersedap. Kalau lewat intravena, anak kejang mencari akses intravena itu sulit. Jadi cara yang paling mudah lewat rektal seperti itu. Jadi apabila diberikan 2 kali tetap juga masih kejang, ikuti algoritma sampai membuat selanjutnya obat vital. Setelah diberikan fenobarbital juga IV ya, intravena sesuai dosis per 1 kilogram berat badan masih juga kejang, dikombinasi dengan pemberian hemoin seperti itu. Jadi apabila tetap masih kejang, berarti itu sudah status epileptikus. Jadi status epileptikus ini merupakan kegawatan yang harus ditata laksana di ruang khusus, tentunya di perawatan intensif, karena di obatnya juga akan menggunakan obat khusus midazolam. Midazolam itu nggak bisa kalau diberikan secara nggak tepat maksudnya tempatnya, jadi harus dilakukan di ruang intensif. Jadi apabila diberikan ada efeknya, misalnya henti nafas atau yang lain, kan segera bisa dilakukan tindakan intubasi, ventilator atau yang lainnya untuk pelaksanaan kejang sampai kejangnya berhenti. Jadi kalau kejang demam ini kan dibagi kejang demam sederhana, kejang demam kompleks, ya kan definisinya sudah hafal lah ya. Kalau kejang demam kompleks ini yang sekarang menjadi masalah. Kejang demam kompleks itu pelaksanaan juga khusus, jadi harus tahu. Tadi yang ditanyakan kan mengenai profilaksis, dan yang diperdebatkan profilaksis kan ada, jadi khusus pada kejang demam kompleks, misalnya lebih dari 15 menit kejangnya itu berulang, ya kan? Terus ada masalah lain selain masalah ekstrakranial itu, ya,
harus di tata laksana. Biasanya dia kalau sudah kejang demam kompleks, profilaksiknya juga menggunakan semprotroas atau apa itu. Maka itu biasa selama bertahun, dosisnya dinaik-naikkan tentang 15 mg per kilogram berat badan sampai sekitar 30 mg per berat badan. Jadi dibagi 2 dosis atau per 12 jam. Bisa selama 2 tahun sampai kejang itu hilang. Kejang. Terus tadi apa lagi? Berarti seperti kalau yang lain sudah dijelaskan. Kalau satu lagi ada yang kejang setelah usia 6 tahun, bagaimana? Kalau kejang setelah usia 6 tahun, kejang demam flu, ya tata laksananya sama dengan kejang demam, hanya dosisnya saja disesuaikan dengan berat badan anak usia di atas 6 tahun. Seperti itu. Jadi yang penting harus paham pelaksanaan kejang pada anak, karena kejang ini akan selalu dipakai. Saya pikir itu. Jadi apabila tidak ada yang mau didiskusikan lagi untuk kasus referan kejang demam, kita sudah bisa sampai di sini dan masuk ke pembahasan topik lain. Terima kasih.